Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi di channel YouTube aku, Yolanda Project. Kali ini aku akan membahas tentang cara agar video kita masuk FYP di TikTok. Contohnya seperti ini nih. Aku udah merangkum menjadi 4 hal yang bisa bikin video kita FYP di TikTok. Pertama adalah hook. Hook itu adalah pernyataan pembuka atau elemen yang menarik perhatian pengunjung dari TikTok kita. Misalnya nih, orang main TikTok itu kan tinggal scroll-scroll aja. Nah, mereka akan melihat 3-5 detik pertama dari video kita. Itu namanya hook. Itu adalah bagian dari hook. Nah, kalau hook kita itu menarik, maka akan membuat orang melihat TikTok kita sampai akhir. Dan itu memang benar-benar harus kita perhatikan. Jadi kalau hook kita menarik, akan membuat konsumen atau calon klien kita itu stay melihat konten kita sampai akhir. Akan tetapi kalau kita bikin konten tanpa hook atau hooknya misal ditaruh di belakang gitu, konsumen atau calon klien kita itu nggak akan memperhatikan, karena dari 3-5 detik pertama video kita itu tidak ada hal yang membuat mereka itu sangat tertarik dengan konten kita. Contohnya nih, ya ampun, aku kaget banget, ternyata ada produk sebagus ini. Contoh satu. Kemudian ada lagi, kecewa banget sama produk ini, ternyata produk ini bisa bikin aku bla bla bla. Nah, itu adalah salah satu contoh hook yang bisa menarik perhatian calon konsumen kita. Atau contohnya begini, astaga, aku baru nemu produk ini, kenapa nggak dari dulu ya, ternyata produk ini itu ampuh banget bikin bla bla bla. Nah, itu adalah contoh hook yang bisa menunjang agar konten kita dapat menarik perhatian calon klien atau calon konsumen kita. Yang kedua adalah hashtag yang relevan. Ini penting banget ya teman-teman, apalagi kamu adalah seorang konten kreator pemula. Memang ada istilah SEO di setiap media sosial, akan tetapi kita harus tetap mengoptimalkan itu dengan hashtag. Misalnya nih, kalau kamu jual produk skincare, mungkin dulu ada istilah pakai hashtag FYP, pakai hashtag viral, pakai hashtag FYF, FYL dan lain sebagainya. Menurut aku pribadi itu kurang bisa mengoptimalkan secara maksimal, karena saat ini konten-konten yang punya hashtag FYP itu udah sangat banyak di luar sana. Jadi menurutku lebih baik kamu pakai hashtag yang relevan dengan konten kamu saat ini. Misalnya kamu kontennya make up, hashtagnya pakai muat TikTok, make up challenge, atau make up flawless. Pokoknya tergantung dengan konten yang kamu buat. Atau misalnya kamu punya produk skincare, kamu tinggal pakai skincare murah, skincare viral, skincare bagus, atau hashtag yang misal kamu punya target market remaja, jadi skincare remaja, pakai hashtag tersebut. Karena hashtag itu sangat membantu untuk kita menemukan calon konsumen atau klien kita. Karena dengan hashtag yang sesuai, maka dari SEO si media sosial tersebut, si TikTok tersebut akan merekomendasikan konten-konten kita kepada orang-orang yang memang berkaitan dengan konten yang mereka inginkan begitu. Misal mereka itu tertarik dengan konten-konten produk yang viral. Nah, kalau kita pakai hashtag kosmetik viral, jadi konten tersebut bisa ada di FYP mereka gitu loh. Yang ketiga adalah libatkan audiens. Nah, menurutku para suhu-suhu TikToker nih udah memakai itu akhir-akhir ini.
Jadi kalau kita melibatkan audiens itu, si calon konsumen atau calon klien kita akan semakin tertarik dengan produk kita. Sorry. Misalnya kamu jualan casing HP nih, kamu harus melibatkan konsumen di situ. Maksudnya gini, kamu biasanya ngonten cuman nampilin casing HP doang. Nih, misalnya gini ya, nih teman-teman, ini casingnya bagus banget. Dia itu transparan, jadi nggak akan menutupi warna HP kamu, misalnya bla 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 gitulah ya. Nah, kalau kalian kayak gitu terus, pasti konsumen akan merasa jenuh. Calon klien kita itu akan merasa jenuh dan bosen sama konten-konten kita. Maka perlu libatkan konsumen dalam proses proses dari bisnis kita. Misalnya cara kamu ngonten, misalnya kamu udah gerak-gerak gini, tapi kamu take video itu lewat HP lain di seberang sana. Jadi konsumen itu tahu gimana sih cara kamu ngonten. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya nih, kamu lagi packing produk yang kamu jual. Nah, di situ kamu taruh kameranya seakan-akan itu kamera tersembunyi. Atau intinya kamu nggak melihat kamera. Jadi audiens itu melihat proses dari packing produk kamu gitu. Jadi itu akan merasa, oh jadi gini ya cara small business itu packing. Dia sendirian dan dia udah pusing malam-malam nih, packingannya banyak banget. Nah, di situ kamu harus menampilkan proses yang benar-benar real, bahkan kadang yang proses itu bahkan kadang proses itu lebih FYP dari produk-produk kamu yang udah kamu kontenin sebelum-sebelumnya. Percaya deh, kamu harus cobain itu. Terus yang terakhir, yang keempat, itu adalah CTA atau call to action. Nah, di sini dari CTA ini biasanya kalau kamu punya small business atau bisnis apapun itu, sebisa mungkin harus ada CTA di belakang atau di pertengahan sampai ke belakang dari konten kamu. Kalau yang pertama, kamu harus menampilkan hook dari 3 sampai 5 detik pertama. Tapi untuk terakhir, misal 3 atau 5 detik terakhir itu kamu harus menampilkan CTA. Contohnya begini, linknya udah aku spill di keranjang kuning ya gitu, atau linknya ada di bawah ya, atau kamu bisa cek keranjang aku sebelum kehabisan, check out sekarang sebelum kehabisan. Itu beberapa contoh call to action agar konsumen atau calon klien kita nggak hanya melihat konten kita, tapi mereka, oh iya, mereka kadang cuman ngeliat scroll doang, atau mereka scroll terus masukin ke keranjang, di keranjang sampai hilang, sampai produknya habis nggak mereka beli. Makanya pentingnya call to action itu ya di situ. Jadi selain membuat mereka trust kepada produk kita, mereka akan lebih greget untuk check out dari konten kita. Alhasil, kalau kalau produk kita FYP, maka peluang untuk konsumen atau calon klien kita untuk membeli produk tersebut itu lebih banyak juga. Nah, sekian beberapa sharing cara untuk FYP di TikTok dari aku. Semoga bermanfaat. Next time aku akan bikin yang lebih update lagi agar kamu bisa belajar lebih banyak tentang konten di TikTok agar FYP. See you next time. Thanks for watching. Bye bye. Assalamualaikum.